Dan saya yakin percaya bahwa orang yang mendahului Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya sedikit pantun ya saudara. Ya, ikan tenggiri buah pinang. Asik ya. Cakep ya, ikan tenggiri buah pinang. Masing-masing siap melayani Tuhan. Oh haleluya. Nyambung atau sonde? Iya, saya sengaja tidak nyambung ya. Karena saya mau tes pikiran saudara apakah ada di sini ya atau ada di mana-mana ya. Tapi saya berdoa pikiran saudara ada di sini sekarang. Karena saudara datang ke sini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan mengasihi kita dan semua yang ada di sini. Oh haleluya. Saya menyambut saudara, mau berapapun saudara di sini, saya tetap bergairah buat Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa saudara datang ke sini juga bergairah buat Tuhan. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala dan selamat melayani buat Bapak Gembala dimanapun Bapak berada. Dan tema yang diberikan adalah mengembangkan karunia rohani atau karunia Tuhan. Nah, saudara kita buka firman Tuhan di dalam kitab Roma. Ya, kitab Roma. Pasal yang ke-12, ayat 4 dan 5. Kitab Roma, surat Roma, pasal yang ke-12, ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab, seperti itu tubuh, kita mempunyai banyak tetapi tidak semua anggota yang tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mengembangkan karunia Tuhan adalah tahap demi tahap, proses demi proses. Nah saudara, bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tanpa usaha kita. Itu bedanya orang Kristen. Kalau maaf kepercayaan lain, dia harus ada usaha. Tapi nggak sampai-sampai. Tapi kita anak-anak Tuhan cukup beriman kepada Tuhan. Bahwa dia adalah Sang Juru Selamat. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah Allah. Ya, saudara, kalau kita sudah menerima itu kasih karunia itu, maka kita juga akan memberikan hidup kita, betul? Ya, memberikan tubuh kita. Makanya Alkitab ini kita baca ayat 4 dan 5. Kita semua satu tubuh, tapi banyak anggota. Ya, demikian kita di dalam Kristus, kita adalah satu. Saudara boleh Katolik, saudara boleh gereja apapun namanya, tetapi kita harus di dalam satu tubuh. Di dalam tubuh Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kasih karunia itu adalah pemberian gift yang tanpa kita lakukan dengan kerja keras. Ya. Nah, saudara, ada dua hal kategori di dalam diri manusia. Yang pertama adalah sifat alamiah atau bakat. Ya, itu diberikan secara umum. Tetapi ketika kita di dalam Kristus adalah sifat rohani. Amin. Ya, sifat apa? Rohani. Jadi sifat rohani ini hanya diberikan kepada orang yang di dalam Kristus. Tanda kutip lahir baru. Ya. Jadi sifat rohani ini dikembangkan terus. Dimulai dari hal kecil yang Tuhan percayakan. Saudara, ada firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 4. Dikatakan di sini, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi setiap kita punya minimal ada satu. Ya. Pelayanan bukan hanya di gereja saja.
Tetapi apapun profesi kita, pekerjaan kita, kalau kita lakukan untuk Tuhan adalah pelayanan. Tetapi kalau kita dipanggil Tuhan secara khusus melayani di sebuah gereja, lakukanlah itu. Lakukanlah penuh tanggung jawab. Ya. Nah, saudara, bahwa ayat 11 dikatakan 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu. Dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita. Makanya orang Kristen harus mengenal dengan baik, dengan benar Allah Roh Kudus itu. Kita tidak bisa berjalan dengan kedagingan kita, kekuatan kita, kehebatan kita, keegoisan kita. Tidak bisa. Tetapi harus ada hubungan dengan Roh Kudus. Dialah yang memampukan kita untuk melakukan karunia-karunia itu. Saudara, jangan pikiran kita hanya terkotak, oh yang melayani hanya cukup di gereja, yang melayani statusnya pengkhotbah, yang melayani statusnya pemain musik. Tidak demikian. Semua kita dipanggil adalah pelita. Amin. Pelita itu kan harus terang, betul? Ya. Apapun yang saudara bisa kerjakan, hal sekecil apapun yang saudara bisa kerjakan, itu di sorga itu luar biasa. Mulia loh. Saudara tolong orang aja, Tuhan lihat hati saudara. Ya, jadi kasih karunia itu mari kita kembangkan. Ya, karena karunia yang kita terima bukan kepentingan pribadi. Katakan amin. Ya, bukan kepentingan pribadi, tetapi membangun tubuh Kristus. Ya, Tuhan memberikan karunia itu bukan kepentingan diri sendiri untuk melakukan kepentingan bersama. Ya, bukan pusatnya diri kita lagi. Itulah yang disebut dengan melayani. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, pusatnya bukan diri, tapi Kristus. Amin. Saudara tangkap sampai sini? Ya, pikiran saudara masih ada di sini kan? Ya, saudara, puji Tuhan ya. Supaya saya membagikan firman, setidaknya ada yang kita dapatkan lah ya. Jangan, saya tahulah, di antara kita pasti yang datang terburu-buru ada juga ya. Saya juga tadi datang terburu-buru, sempat hanya minum sah. Ya. Tapi saya bersyukur kita harus makan rohani dulu. Amin. Ya, kita harus makan rohani dulu. Karena yang paling penting rohani dulu. Kalau rohaninya sudah kenyang, baru kita nanti pulang makan Indomie soto. Haleluya. Ya saudara, nah seperti ayat ini yang kita baca, dikatakan tadi, satu tubuh tapi banyak anggota. Ya, betapa mulianya tubuh kita ini dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Sebagai gambaran, sebagai contoh gambaran yang sangat indah, tubuh kita punya nilai. Ya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Punya fungsi yang berbeda-beda. Coba tangan pergi ke sana, kaki pergi ke sana, kepala pergi ke sana. Bagaimana yang terjadi? Tidak mungkin kan? Makanya Tuhan Yesus waktu bicara dengan setan, bagaimana mungkin saya disebut dengan Beelzebul? Karena kerajaan kalau Beelzebul, kerajaan setan terpecah-pecah, apakah bisa bertahan? Tidak. Demikian juga di dalam Kristus. Kerajaan Allah adalah kita orang-orang percaya. Kita adalah tubuh, Tuhan adalah kepalanya. Amin. Nah saudara, saya yakin percaya kesetiaan saudara tidak ada yang sia-sia. Ya. Saya sangat percaya dan saya itu sudah alami juga. Nah saudara, bahwa ada 3 macam bentuk karunia. Tadi saya sudah katakan yang pertama adalah karunia alamiah. Atau yang disebut dengan bakat. Itu terbentuk dari sejak manusia lahir. Contoh. Saya kan sebelum main drum, saya dari umur 7 tahun itu udah gebuk-gebuk begini loh.
Saya sudah gebuk-gebuk. Sampai merah, sampai sakit. Nanti masuk lagi remaja, pukul-pukul lagi. Pukul pintu, pukul panci. Kalau ada di rumah penggoreng, pukul-pukul. Sampai dimarahin orang tua. Ya, itu namanya bakat alamiah. Awalnya saya tidak suka dengan suara drum. Sakit. Tetapi lama-kelamaan, itu saya lakukan. Saya dulu belum mengerti. Bagaimana sih mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ketika saya mulai dewasa, masuk di dalam sebuah ibadah, pemuda dan lain sebagainya, disitulah saya mulai kembangkan. Nah, makanya bakat itu harus menyatu dengan karunia rohani. Ini hanya salah satu ya. Ini hanya salah satu saja. Saya percaya setiap kita punya karunia. Setiap kita punya bakat. Ya. Tidak hanya bermain musik saja, tetapi saudara menguatkan orang lain adalah karunia. Karena tahukah saudara, banyak sekarang ini manusia pada takut. Manusia pada gelisah, apalagi dalam posisi keadaan bangsa-bangsa sudah mulai kacau balau. Ya, semua sekarang bangsa-bangsa sudah persiapan untuk perang. Ya, semua udah mulai memanas. Kalau semua bangsa saja sudah mulai berperang, apa yang terjadi? Dampaknya luar biasa. Dampaknya kelaparan, kemiskinan, kesulitan, ekonomi, semuanya hancur. Kayak baru-baru ini kan masalah sedikit virus corona saja sudah rasa dunia kayak runtuh, betul? Kita duduk sebelahan saja seperti Koalik dan istri, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Itu baru corona loh. Ini nanti, ya saya percaya atau tidak percaya, hamba Tuhan bilang 5 tahun ke depan virus yang lebih mengerikan lagi. Tapi dimulai virus yang, tanda kutip, hidup dalam pergaulan bebas. Apakah itu perzinahan dan lain sebagainya? Itu yang utama kena serang. Karena dimulai dari perut. Itu yang lebih bahaya lagi. Saudara percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, itu pasti terjadi. Karena apa? Firman Tuhan harus digenapi. Supaya yang kudus semakin kudus. Tetapi yang tidak kudus akan tidak kudus, digoncangkan. Ya saudara, jadi kembangkan karunia kita. Karena apapun, sekecil apapun karunia itu, kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan terus tambahkan. Kalau saudara sudah melayani Tuhan, itu enak loh saudara. Bayangkan, saudara statusnya melayani Tuhan. Kalau kita jadi staf presiden aja senangnya luar biasa ya. Dikawal, jadi ajudannya aja deh. Ajudannya Pak Jokowi itu enak loh. Sampai orang berusaha berjuang supaya jadi ajudannya Pak Presiden. Tapi kita rajanya yang kekal. Tapi kenapa ya manusia kok malas ya melayani Tuhan? Kenapa ya manusia kok mulai gampang menilai orang? Gampang mudah menghakimi orang. Sedikit terjadi langsung tersinggung. Sedikit terjadi langsung mewek. Ya. Bukankah panggilan itu, pelayanan itu adalah anugerah? Bukankah panggilan pelayanan itu adalah kekal nilainya, sifatnya? Amin. Ya, berarti bagi kita semua orang percaya, marilah. Apapun yang saudara bisa lakukan. Saudara ingatin orang aja itu sudah karunia. Saya lihat orang-orang yang ada di sini itu semua berpotensi. Ya, termasuk anak Pastevi. Saya salut loh. 2 anaknya itu anugerah loh. Saya dulu waktu kecil aja untuk ketemu satu tatap dengan orang itu malunya, mindernya bukan main, saudara. Tapi ini anak Pastevi ini bisa main musik, bisa berenang di laut, bisa main drum, bisa bernyanyi lagi. Wow ya, Michael. Dilihat banyak orang, itu bukan sesuatu yang kalau bahasa sekarang yang kaleng-kaleng. Ya. Tetapi itulah pemberian yang Tuhan kasih buat keluarga Kastevi.
Karena keluarga Kastepi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada upah, ada hak untuk orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, mungkin kita belum lihat sekarang sakitnya, penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami. Tetapi lihatlah, anak cucu orang benar akan diberkati. Amin. Anak cucu orang benar akan diberkati. Bahkan dunia akan memberikan, ya, akan memberikan pertolongan. Makanya anak Tuhan itu orang percaya, hidupnya itu sudah dijamin oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak berjuang, ya, tetap berjuang, tetap berusaha, ya. Bukan berarti kita malas, bukan. Tetapi hidup kita hanya bergantung pada Tuhan. Hidup dan mati kita hanya bergantung pada Tuhan. Nah, itu bakat alamiah. Yang kedua itu bakat rohania. Ya, bakat rohani ini terjadi dengan maksud Tuhan. Ya, saya kemarin pelayanan di Mikaka, tempat Ko Alek. Setelah saya pelayanan, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Ada satu nona yang dijamah oleh Tuhan. Setelah selesai ibadah, saya ngobrol dengan beliau. Saya hampiri dia. Karena karunia rohani itu adalah kepekaan. Amin. Kepekaan. Saudara minta saja sama Tuhan. Tuhan, tambahkan aku kepekaan. Untuk bisa mengasihi Engkau, bisa melayani Engkau. Minta kepekaan Tuhan. Saya peka, saudara. Saya tanya dia malu, dia takut. Bahkan apa yang terjadi dalam dirinya, dia katanya sudah mau nekat ambil sesuatu jalan. Saya bilang, stop. Makanya Ko Alek tanya saya, bagus Kak, harus ada seperti itu supaya apa? Kita mengasihi orang lain, melayani orang lain. Saudara, dia ada masalah yang sangat besar, orang tidak ada yang tahu. Tapi saya tidak mau kasih tahu, karena ini privasi umum, amin. Saya langsung konseling di situ, saya tidak bawa kemana-mana ya. Saya tidak bawa kemana-mana, saya di situ. Ada Kastevi, ada. Setelah saya doakan, dia rasa tenang. Itu karunia yang harus kita kembangkan. Itu satu contoh. Saudara punya karunia yang masing-masing Tuhan percayakan. Amin. Ya, setialah. Sebab upah kita besar di sorga. Haleluya. Upahmu besar di sorga. Sampai ada lagu, lagu sekolah minggu ya. Upahmu besar di surga. La la la, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Wow, ya, upah di situ bukan seperti upahnya dunia. Upah dunia kalau 1 juta, ya nih upahmu 1 juta. Tapi kalau upah Tuhan, kekal. Upah Tuhan, kalau engkau sudah menderita, Tuhan buka jalan. Amin. Ya, nah saudara, itulah yang kedua. Hal yang pertama adalah karunia alamiah, bakat. Yang kedua, karunia manifestasi, kepekaan setiap kita. Ya, dimanapun kita berada, Tuhan kasih kita kepekaan. Amin. Nah, yang ketiga, karunia jabatan, jawatan. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 11, ada 5 karunia jawatan. Rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Ini dikhususkan, ada panggilan yang khusus untuk orang-orang kudus. Siapa yang orang-orang kudus? Kita semua. Amin. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang kudus statusnya. Bukan budak. Naik level lebih jauh. Apa? Orang-orang kudus. Itu status kita. Saudara mau maaf ya, mau miskin kek, saudara mau tidak punya uang, tetap status saudara adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak kudus. Anak-anak raja. Haleluya. Saya ingat saudara, kisah Musa. Musa waktu kecil
Di dalam kitab Ibrani 11, dia setelah dilihat parasnya, eloknya, ini anak berpotensi, anak berkarakter, padahal masih bayi, masih kecil. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mulai beranjak, bertumbuh, maka Musa bertemu dengan putri raja Firaun. Ya, putri Firaun. Akhirnya Musa diangkat jadi anak raja. Siapa yang menolak? Ada yang mau menolak jadi anak raja? Anak Pak Presiden, mantunya? Valen? Ada? Ayo. Wih, pasti harus wangi, ya kan? Seperti Esther, harus wangi selama 1 tahun, 12 bulan. Harus wangi, saudara. Harus jaga tubuh, dietlah, segala dan lain-lain. Supaya apa? Diakui dan diterima di keluarga raja. Tapi ini bedanya Musa. Musa tidak menerima. Lebih baik aku menderita, tanda kutip, mengikut Allah. Daripada kesenangan dunia, kesenangan raja. Saudara, hal ini bukan berarti kita salah ya. Untuk terima harta melimpah, tidak. Untuk terima uang yang banyak, tidak salah. Tetapi maksudnya Musa adalah supaya dirinya itu tidak bergantung kepada hal-hal dunia. Dia bergantung kepada Tuhan saja. Lihat, dia rela menderita loh. Ingat pemimpin Musa? Di dalam Alkitab, Musa selalu dikejar-kejar oleh rakyat. Dibilang gagal lah, inilah, itulah. Tapi Tuhan angkat Musa. Musa jadi pemimpin, sampai sekarang nama Musa tidak pernah hilang. Bahkan Alkitab mencatat, malaikat dan setan saja ingin berusaha mencuri mayatnya Musa. Di mana mayat Musa? Sampai sekarang tidak ketemu. Tapi malaikat Tuhan bilang apa? Kuserahkan sama bos besar pada Tuhan. Amin. Saudara, ya. Itulah artinya bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak mudah terbawa arus. Apa intinya? Adalah melekat dengan Tuhan Yesus saja. Ya. Itu harus disengaja. Melekat dengan Tuhan Yesus. Sesusah apapun hidupmu harus melekat sama Tuhan Yesus. Kita ini terbatas, kemampuan terbatas. Uang kita juga terbatas. Kita hanya arah kita ke Tuhan aja. Karena Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menolong kita yang percaya. Haleluya. Haleluya. Ya. Kita ini terbatas. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan belum tentu langsung berhasil. Tetapi apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Saudara, jujur, saya melayani Tuhan itu bukan karena keinginan saya. Tidak ada sedikit pun saya ingin melayani Tuhan. Karena cita-cita saya banyak. Ingin jadi inilah, ingin jadi pemusik lah, ingin jadi artis lah, ingin jadi apapun. Tapi semuanya sirna. Saya ditangkap Tuhan. Saya udah berusaha lari. Saya udah berusaha tinggalin. Tapi tetap Tuhan tarik saya. Saya udah menyerah, give up. Waktu saya kuliah, saudara, semester 1, semester 2, semester 3, saya dipermalukan di dalam sebuah kampus. Dalam tanda kutip. Rasa itu kayaknya Tuhan tidak tolong saya. Rasanya Tuhan salah pilih saya. Tapi sampai hari ini saya ada itu semua anugerah Tuhan. Ya. Artinya hidup saya dipelihara Tuhan tuh. Dulu saya udah sempat hampir menyerah. Tapi sampai hari ini saya ada. Ternyata Tuhan tuh hidup. Tidak sia-sia loh orang yang melayani Tuhan loh. Amin. Ya, tidak ada yang sia-sia saudara. Rumah saya dulu bikin komsel, tahulah ya, daerah Jawa. Itu ditimpuk loh saudara, rumah bocor.
Kalau kita nyanyi sedikit langsung dibilang, tutup, stop. Jangan berisik di sini. Tapi kita tidak stop. Minggu depan lanjut lagi. Dimarahin lagi, lanjut lagi. Itu resiko. Saya sudah alami itu semua. Ya. Tapi sampai hari ini keluarga kami dipelihara oleh Tuhan. Bayangkan. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Saya bersyukur, saya bangga firman Tuhan saudara tangkap. Bukan Henry-nya yang saudara lihat, tapi firman-Nya yang saudara tangkap. Amin. Ya. Untuk apa saya dibanggakan, dipuji? No, nggak ada gunanya ini. Tapi firman inilah yang membuat kita ada harapan. Yang membuat kita ada jaminan. Bacalah firman Tuhan, jangan tinggalin. Tiap saat lah. Kerja memang, tapi jangan lupa nih baca. Ya. Ngerti atau tidak ngerti? Doa dulu, baca. Nanti banyak. Amin. Ya. Jadi saudara, apapun profesi saudara, lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Apapun. Sekalipun kau tidak dinilai dengan uang, tidak dibayar dengan apapun, lakukanlah itu dengan setia. Bukan berarti kita ini bodoh ya, kita tidak perlu uang, bukan. Tapi lakukanlah sesuatu yang terbaik, maka semua itu Tuhan lebih lagi jauh memberkati kita. Karena tadi firman Tuhan diingatkan, satu tubuh, satu roh. Kita banyak anggota tetapi satu di dalam Tuhan. Kalau ada misalnya kayak seperti contoh Kobili punya banyak karunia, Kobili punya banyak talenta. Apakah saya iri? Apakah saya harus iri dengan beliau? Kalau manusia kan, duniawi kan iri. Saya yang capek, saya yang sudah berjuang, tapi yang terangkat Kobili. Tidak, saudara. Semua kita spesial di mata Tuhan. Amin. Ya. Mau saudara cuci WC mau saudara ambil sampah-sampah di gereja, itu spesial di mata Tuhan. Dulu saya melayani begitu. Bukan kuat gagah Henry, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diriku. Oh, tidak mudah, saudara. Dulu saya pelayanan di cabang, bukan gereja ini. Itu anak gembala. Tidak jadi berkat. Pemusik semua tidak jadi berkat. Semuanya melayani selesai pulang. Tidak peduli apa yang terjadi. Tetapi tahu, Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang yang memberi hatinya, memberi dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Lihatlah itu, saudara. Itu bukan omong-omong kosong, bukan kaleng-kaleng, tapi itu nyata buat saudara. Anak cucumu diberkati Tuhan. Ya. Siapa yang bisa jamin kalau bukan Tuhan dalam hidup kita? Haleluya. Itu saja. Ingatlah saudara, 3 hal ini tujuannya adalah mengembangkan karunia supaya kita tidak mudah goyah. Sekarang banyak ajaran yang menyesatkan. Bawa Alkitab, bawa nama Tuhan. Tetapi bagian kita bukan urusin itu. Bagian kita harus bertumbuh bagaimana apa yang Tuhan percayakan bagi kita, sekecil apapun, tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.